lagi tentang Sirekap ini. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda, disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, di mana hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya ditunggu-tunggu dikarenakan Mahkamah Konstitusi hari ini akan melaksanakan pembacaan putusan untuk terkait dengan sidang dari sengketa Pilpres 2024 dan juga pemilu 2024. Saat ini saya sudah berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 5 pagi tadi sejumlah pengamanan sudah dilakukan. Meskipun saat ini pemantauan kami untuk rekayasa lalu lintas belum dilakukan dan saat ini masyarakat ataupun juga para pengemudi kendaraan masih bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, meskipun dapat kami sampaikan dari arah Silang Monas, yakni tepatnya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, ini sudah dilakukan sejumlah pengamanan dari aparat kepolisian Polda Metro Jaya dan tersebar di berbagai titik, tidak hanya di dalam, kemudian juga di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, namun juga di sekitaran Silang Monas dan juga yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya nanti sekitar pukul 8 atau pada pukul 9 ketika menuju pembacaan hasil putusan ini dilaksanakan, akan ada aksi massa yang nantinya akan hadir di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi. Untuk itu pihak dari Mahkamah Konstitusi beserta dengan Polda Metro Jaya mengimbau untuk melaksanakan aksi dengan damai dan juga dengan kondusif. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya seperti diketahui hari ini akan dilaksanakan pembacaan putusan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa Pilpres, di mana pada akhir Maret lalu sampai dengan saat ini telah dilakukan serangkaian proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum, yakni di mana pemohon merupakan dari paslon 01 dan juga 03 dan termohon dari pasangan Prabowo Gibran. Dan kami juga mendapat informasi bahwasanya nantinya hasilnya akan dibacakan hari ini. Untuk hal-hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah telah menghadirkan berbagai saksi ahli dan juga turut mengundang sejumlah menteri dalam pembuktian terhadap gugatan-gugatan dan juga dalil yang disampaikan oleh pemohon 01 dan juga 03. Sementara pada tanggal 6 sampai dengan 21 April ini pihak dari Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan rapat permusyawaratan hakim yang akan diumumkan hari ini. Dan informasi yang kami dapat bahwasanya keberangkatan dari paslon 01 Anies Mohaimin ini rencananya akan berangkat dari Diponegoro 10 pada pukul 7 pagi. Sementara untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud ini akan berangkat dari Hotel Mandarin pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini dapat kami sampaikan bahwasanya sejumlah pengamanan masih terus dilakukan untuk nantinya menyambut baik dari pihak pemohon, termohon, termasuk Bawaslu yang tentunya nantinya akan dijadikan sebagai pemberi keterangan. Dan nantinya pada pukul 9 ini akan dilakukan secara terbuka. Dan kita juga masih bisa melihat situasi dan kondisi di belakang saya, pemirsa, sejumlah persiapan dari pihak kepolisian terus disiagakan, dan tidak hanya dari luar bagian luar saja, namun juga dari dalam Gedung Mahkamah Konstitusi. Nantinya pembacaan hasil putusan akan diumumkan langsung dan juga dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo bersama dengan 7 Ketua MK lainnya. Dan informasi berkaitan dengan 14 amicus curiae ini kami masih terus menunggu konfirmasi hasilnya nanti seperti apa, dikarenakan seperti diketahui dari ratusan yang melakukan ataupun juga mengajukan amicus curiae ini dipertimbangkan ataupun juga tidak, ini masih berkaitan dengan kewenangan atau sepenuhnya merupakan hak dari hakim. Dan sementara itu untuk hal-hal yang dipermasalahkan berkaitan dengan Sirekap, kemudian juga bagaimana pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden yang dinilai cacat hukum beserta dengan bantuan sosial dan juga andil dari Presiden Jokowi yang melakukan cawe-cawe
politik yang diduga oleh sejumlah pakar politik. Begitu kita akan melihat hasilnya seperti apa. Namun penting untuk diketahui bahwasanya hasil yang akan diumumkan hari ini adalah hasil mutlak. Informasi ataupun juga analisis dari sejumlah pakar politik terdapat 4 prediksi, baik itu akan tetap melanggengkan kekuasaan Prabowo Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden, atau mendiskualifikasi salah satunya ataupun juga keduanya, atau justru melaksanakan pemilu ulang tanpa paslon nomor urut 2. Kita akan nantikan bersama. Dan pemirsa, kita juga tidak hanya akan memantau situasi dan kondisi di gedung Mahkamah Konstitusi saja. Kita akan beralih ke paslon nomor urut 1, yakni Anies Muhaimin. Di sana sudah ada rekan Ayu. Rekan Ayu akan melaporkan bagaimana situasi dan kondisi untuk persiapan Anies Muhaimin ke Mahkamah Konstitusi berikut ini. Ya baik, terima kasih Camar dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang tidak jauh berbeda dengan situasi di gedung Mahkamah Konstitusi untuk dari tim pemenangan Amin atau Anies Muhaimin sendiri hingga saat ini masih terpantau kondusif. Bahkan kami melihat memang sejumlah dari tim kuasa hukum sudah berdatangan. Bahkan tadi Ketua Hukum Amin yaitu Ari Yusuf Amir juga sudah datang bahkan lebih pagi tadi di sekitar jam 6.30. Dan memang rencananya kami mendapatkan informasi bahwa hari ini nantinya Anies dan juga Caimin akan bertemu di pos 10 atau di tempat saya melaporkan ini, yaitu di rumah tim pemenangan dari Amin. Dan kami belum mengetahui secara pasti jam berapakah mereka akan datang ke sini, namun berdasarkan info terakhir yang kami dapatkan, tadi kami mendapatkan info bahwa tadinya mereka akan hadir tepat di jam 7 untuk sama-sama berangkat ke gedung Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7:07, kami belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran dari Anies ataupun juga Caimin, namun kami hanya melihat adanya sejumlah tim kuasa hukum yang hingga saat ini sudah mulai berdatangan. Dan terkait dengan persiapan untuk hadir dalam persidangan hari ini, karena seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa hari ini akan ada pembacaan untuk putusan di gedung Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh kedua calon presiden dan juga calon wakil presiden, diantaranya dari nomor urut 01 dan juga nomor urut 03. Selain itu juga memang terkait persiapan yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 untuk menghadiri sidang putusan di MK pada hari ini. Tidak ada persiapan yang khusus, namun disampaikan oleh ketua dari tim hukum memang kemarin sempat, yaitu tepatnya di hari Minggu atau tepat sekali pada hari kemarin, sempat diadakan pertemuan antara Anies dan juga Caimin, begitu juga dengan tim kuasa hukum, di mana memang mereka sudah mempersiapkan nantinya apapun hasil yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dari tim kuasa hukum Amin akan menerimanya. Namun memang disampaikan juga bahwa baik itu dari Anies ataupun Caimin juga sama-sama memuji kepada tim kuasa hukumnya, karena memang tim kuasa hukumnya sudah bekerja dengan sangat baik. Bahkan di momen libur lebaran mereka masih tetap bekerja, dan juga hal itu membuktikan bahwa karena memang sempat pada beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa memang untuk tim kuasa hukum 01 ini sangat diragukan karena dianggap tidak bisa memberikan bukti dan juga tidak bisa memberikan fakta. Namun faktanya dalam persidangan beberapa waktu yang lalu banyak sekali saksi dan juga bukti yang sudah dihadirkan oleh tim kuasa hukum, sehingga baik dari Anies dan juga Caimin sangat mengapresiasi hal tersebut. Demikian, kembali ke Camar. Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Dan pemirsa, kita akan sama-sama memantau seperti yang saya sampaikan di depan, bahwasanya situasi dan kondisi lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini masih terpantau ramai lancar. Untuk lebih detailnya lagi kita akan melihat bersama bagaimana situasi dan kondisi di luar gedung Mahkamah Konstitusi, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat. Sudah ada rekan Rian Rahman di sana. Rian Rahman, silakan dengan laporan Anda. Baik Camar dan juga pemirsa yang ada di rumah, menjelang putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar pada siang hari ini, kondisi lalu lintas di sekitaran Mahkamah Konstitusi masih terlihat normal. Akan tetapi tadi waktu kami melewati di depan patung kuda, pihak kepolisian menutup setengah dari jalan
patung kuda dari MH Tamrin menuju Harmoni ini maupun di Jalan Merdeka Barat ini. Memang pada akhirnya pihak kepolisian akan melakukan penutupan jalur di Medan Merdeka Barat ini melihat situasi maupun kondisi nantinya apabila ada masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi ataupun aksi damai di sekitaran jalur patung kuda maupun sebaliknya. Diketahui juga untuk mengantisipasi ataupun mengamankan aksi demonstrasi tersebut, pihak kepolisian menurunkan setidaknya sebanyak 7.700 lebih personil kepolisian ataupun keamanan untuk mengamankan arus demonstrasi yang berlangsung nantinya pada saat berlangsungnya maupun setelah putusan sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Kembali ke Camar. Iya, baik, terima kasih rekan Riah Laman melaporkan langsung dari Jalan Medan Merdeka Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kalau kita melihat bagaimana proses persidangan yang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan ataupun sekitar 3 minggu, ini kita akan memantau kembali bagaimana situasi di Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini informasi yang kami dapat bahwasanya Ganjar Pranowo sudah hadir di posko pemenangan 03, di mana hari ini direncanakan Ganjar Pranowo akan berangkat ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan kalau kita menukil bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh pihak 03, ada sejumlah keberatan yang disampaikan ataupun juga dalil-dalil kepada pihak termohon 02 Prabowo Gibran. Salah satunya adalah berkaitan dengan pencalonan Gibran yang dinilai cacat hukum. Sementara itu masih sama dengan dalil-dalil yang sebelumnya disampaikan berkenaan dengan hasil Sirekap yang tidak sesuai dengan hasil C1 yang sebenarnya. Dan inilah menjadi dinamika politik dan juga Pilpres saat ini. Saat ini situasi di Mahkamah Konstitusi ini masih terpantau kondusif dan cuaca juga cukup cerah. Rencananya pada pukul 9 nanti ataupun menuju pembacaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi juga nantinya akan hadir sejumlah massa aksi yang menamai diri mereka Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang nantinya akan menyampaikan sejumlah aspirasi berkaitan dengan proses pemilu 2024. Dan pemirsa, untuk mengantisipasi adanya pergerakan dari berbagai komponen masyarakat, ini informasi yang kami dapat, Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan sebanyak 7.700 personil. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Rian Rahman dari luar gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, bahwasanya tidak bisa diprediksi apakah nantinya masa aksi akan datang lebih cepat ataupun juga lebih mundur waktunya. Sehingga bagi Anda yang akan melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, utamanya menuju ke Jalan Sudirman, Anda bisa memilih jalan alternatif lain, diantaranya menuju ke kawasan Sarinah ataupun juga ke Jalan Wahid Hashim. Pemirsa, saat ini dapat kami sampaikan bahwasanya situasi di Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah terpantau semakin lengang, di mana hanya ada kendaraan roda 2 atau sepeda motor saja yang melintas dan juga beberapa kendaraan roda 4. Namun tidak seramai pada pagi hari tadi. Dan di ujung Jalan Medan Merdeka Barat, pemirsa, ini sudah dilakukan sejumlah persiapan dan juga antisipasi, baik dari kon untuk penyekat jalan yang nantinya biasanya akan dilakukan ataupun juga disiagakan ketika masa aksi tiba, sehingga situasi berjalan dengan kondusif. 1 hari sebelum
pembacaan putusan, tepatnya kemarin pihak dari Polda Metro Jaya bersama dengan juru bicara dari Mahkamah Konstitusi berharap agar aksi massa yang nantinya akan direncanakan hadir pada pukul 9 ini bisa dilakukan secara kondusif dan juga aman. Kami masih terus menanti pemirsa bagaimana nantinya kedatangan dari paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Kalau tadi ada laporan dari Ayu Pratiwi dari paslon nomor urut 1 yang juga tengah bersiap. Kalau kita bandingkan dengan sidang sengketa Pilpres kemarin, memang untuk pengamanan ini bisa dilihat lebih ditingkatkan sekitar 3 kali lipat, yang biasanya hanya pengerahan 2.000 sampai dengan 3.000 personil. Namun hari ini pemirsa, dikarenakan momen yang sangat bersejarah dan hasil akhir ataupun final dari sengketa Pilpres, untuk itu pihak dari kepolisian dan juga Polda Metro Jaya menyiagakan 3 kali lipat jumlah personil dari biasanya. Dan kalau bisa saya gambarkan, tadi di arah Patung Kuda Arjuna Wiwaha ini sudah disiagakan pagar kawat pembatas, kemudian beserta dengan beton pembatas jalan, dan ada sekitar 2 titik yang diamankan. Setelah ini pemirsa, kita akan melihat bagaimana nantinya laporan dari Jen Cahyani yang akan melaporkan langsung dari posko pemenangan 03 Ganjar Mahfud. Kita akan langsung berikan Jen Cahyani kesempatan untuk melaporkan situasi dan kondisi di sana. Silakan Jen dengan laporan Anda. Baik Camar dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Hotel Mandarin, Jakarta. Dan memang lokasi ini adalah nantinya lokasi yang menjadi titik awal paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berangkat menuju ke Mahkamah Konstitusi. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan juga pantauan kami tadi, Ganjar Pranowo sudah tiba di Hotel Mandarin ini sekitar pukul 6:50 dan langsung disambut oleh salah satu tim kuasa hukumnya. Kemudian saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Mahfud MD untuk tiba di Hotel Mandarin untuk nantinya bersama Ganjar Pranowo dan juga tim kuasa hukumnya. Kemudian dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid juga untuk bersama-sama berangkat dari Hotel Mandarin. Kemudian nanti akan ke posko pemenangan di Jalan Teguh Umar, dan kemudian sekitar pukul 8:30 atau setengah 9 nantinya akan menuju ke Mahkamah Konstitusi bersama-sama. Dan kami saat ini masih menunggu juga dari kedatangan Mahfud MD, kemudian yang pihak-pihak terkait yang akan bersama-sama berangkat dari sini, dari Hotel Mandarin, kemudian menuju ke Mahkamah Konstitusi. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, ini untuk konfirmasi yang akan menemani Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini masih dengan tim kuasa hukumnya, kemudian dengan Ketua TPN atau Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid. Dan kalau kami bisa gambarkan situasi di sini ya pemirsa, di sini memang dengan penjagaan yang ketat, kemudian nantinya juga keberangkatan dari paslon 03 ini, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga akan dikawal ya oleh pihak kepolisian. Kemudian nantinya kami juga akan menunggu bagaimana keberangkatan paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk nantinya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan putusan dari gugatan yang sudah dilayangkan juga oleh paslon 03 ini atau dari tim kuasa hukum paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya kembalikan ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari tim pemenangan 03. Dan pemirsa, kalau kita lihat bersama bahwasanya sejumlah persiapan sudah dilakukan baik dari paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Sementara untuk situasi di gedung Mahkamah Konstitusi, saat ini dapat kami sampaikan bahwa sejumlah personil kepolisian bermotor ini sudah bersiaga tepat di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk bisa melakukan pengamanan. Usai jeda berikut, kami akan kembali dan tetaplah di Breaking News.